I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dosen pengampu kita, Dr. Hajah Mardiah Agustina, STHI, MPDI. Nama saya Yumna Safira Maharani, NPM 251266625, kelas 2D. Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Dan di sini saya akan menjelaskan materi usul fikih mengenai klasifikasi mutlak. Penjelasan ini sangat krusial karena memahami mutlak akan menentukan bagaimana kita menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis secara tepat. Apa itu mutlak? Sebelum ke klasifikasi, kita perlu tahu apa itu mutlak. Dalam usul fikih, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna hakiki tanpa batasan atau syarat tertentu. Konsep ini sangat penting dalam memahami nas Al-Quran dan hadis secara tepat. Hubungan antara mutlak dengan muqayyad, lafaz yang dibatasi, menjadi kunci dalam menafsirkan hukum Islam dengan benar. Klasifikasi pertama adalah ketika hukum dan sebabnya sama. Dalam kondisi ini, lafaz mutlak biasanya diikutkan ke muqayyad. Contoh, larangan memakan darah. Di QS Al-Maidah ayat 3, kata darah bersifat mutlak. Namun, di QS Al-An'am ayat 145, darah dibatasi dengan sifat mengalir. Kesimpulannya adalah, karena hukumnya sama-sama haram dan sebabnya sama, maka yang diharamkan adalah darah yang mengalir saja. Kedua adalah jika hukum dan sebabnya berbeda. Jika ini terjadi, maka masing-masing dalil berdiri sendiri. Contoh, kafarat zihar mewajibkan memerdekakan budak secara mutlak. Perbandingannya, sedangkan kafarat pembunuhan tidak sengaja mewajibkan memerdekakan budak yang beriman, muqayyad. Kesimpulannya, keduanya tidak saling membatasi. Untuk zihar boleh budak apa saja, untuk pembunuhan harus yang beriman. Ketiga adalah berbeda sebab tetapi sama hukumnya. Secara umum, lafal mutlak tidak boleh diikutkan pada muqayyad. Namun, perlu dicatat bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mutlak tetap dapat diikutkan pada muqayyad dalam kasus ini. Contoh, perintah memerdekakan budak pada kasus zihar, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3, dan kasus pembunuhan, Quran Surat An-Nisa ayat 92. Keempat adalah berbeda hukum tetapi sama sebab. Di sini, mutlak tidak bisa ditarik ke muqayyad. Contoh, dalam wudhu, membasuh tangan dibatasi sampai siku, muqayyad. Sedangkan dalam tayamum, membasuh tangan disebutkan secara mutlak. Alasannya, meskipun sebabnya sama, bersuci untuk sholat, hukum tindakannya berbeda. Satu mencuci dengan air, satu mengusap dengan tanah. Jadi, tayamum tidak harus sampai siku seperti wudhu. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi mutlak membantu menjaga ketepatan pemahaman hukum Islam. Mutlak bukan sekedar istilah bahasa, tapi kaidah penting dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, hubungan antara mutlak dan muqayyad harus ditentukan secara cermat berdasarkan dalil serta konteks nas Al-Quran dan hadis yang tepat agar penerapan hukumnya sesuai dengan esensi syariat. I just had to let you know you're